Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Dwi Fitrianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Malang. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.1.a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang saya dapatkan ketika mempelajari filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pandangan dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ya. Jadi Ki Hajar Dewantara menggambarkan bahwa pendidikan harus berpihak pada anak. Ya. Jadi di sini kita harus memposisikan anak sebagai subjek, bukan objek. Ya. Maka di sini yang paling tepat adalah pembelajaran yang kita lakukan harus student center. Nah, sedangkan guru di sini tugasnya adalah sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua, konsep pendidikan. Dalam melaksanakan pendidikan atau mendidik atau mengajar, kita harus menyesuaikan dengan kodrat anak. Yang mana kodrat yang dimaksud di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, maka di sini dalam melaksanakan pembelajaran kita harus menjawab tantangan zaman anak zaman sekarang. Ya. Jadi tantangannya seperti apa, itu yang kita lakukan atau kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini, maksud Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, bukan menuntut. Nah, di sini seringkali kita jumpai sebagian besar guru itu harus menuntut, menuntut siswa agar tercapai pembelajarannya, tuntas nilainya, atau paling tidak nilainya harus maksimal, mendapatkan nilai yang tinggi, seperti itu. Padahal itu tidak mungkin karena kemampuan anak atau tiap anak itu berbeda. Ya. Jadi kalau diibaratkan padi, anak diibaratkan padi, maka tugas guru adalah menuntun bagaimana tumbuhnya padi. Tidak bisa kita mengharapkan menanam padi, tapi mengharapkan tumbuh jagung. Nah, jadi di situ diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara. Maka untuk mencapai tujuan pendidikan yang dimaksud di sini adalah salah satunya kita bisa menerapkan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani, yang artinya di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan yang di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Nah, di sini ada 3 pertanyaan besar terkait kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran KHD. Nah, sekarang saya akan menjawab yang pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama, di sini guru atau saya cenderung mendominasi. Ya, jadi yang saya laksanakan adalah teacher center, bukan student center. Nah, di sini guru selalu merasa yang paling benar, yang paling tahu. Nah, kemudian fokus pembelajaran yang terjadi adalah hanya untuk tercapainya pembelajaran tuntas dan terpaku pada ketuntasan materi, sehingga dalam pembelajaran yang dicapai siswa itu kurang begitu bermakna. Ya. Jadi tidak heran kalau anak zaman sekarang itu gampang lupa atau belajarnya juga kurang semangat karena hanya terpaku pada ketuntasan materi. Kemudian yang ketiga, empati kepada murid. Nah, jadi guru atau saya di sini kurang peduli terhadap perbedaan kemampuan siswa atau cenderung menyeragamkan siswa. Itu. Padahal kemampuan siswa itu berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua, apa
apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari filosofi KHD, di sini saya mencoba secara bertahap ya, pembelajaran yang tadinya teacher center menjadi student center. Nah, dari perubahan itu maka yang terjadi, suasana belajar yang saya lakukan itu lebih interaktif, yang mana sesama siswa lebih meningkat interaktifnya. Mereka mau belajar bersama, mau melaksanakan tutor teman sebaya seperti itu. Kemudian yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ya. Jadi di sini saya menerapkan bahwa saya bukan satu-satunya sumber belajar. Mereka saya bebaskan untuk menggunakan media-media lain, bisa Google, bisa YouTube, atau mungkin bisa belajar kepada guru yang lain ya, tidak hanya terpaku pada saya. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu lebih cepat ditangkap oleh siswa, sehingga tujuan pembelajaran lebih cepat tercapai ya, seperti itu. Nah, di sini target terpenting dalam KPM yang saya lakukan adalah attitude-nya. Yang pertama adalah attitude siswa lebih terjaga. Nah, di sini saya mengedepankan kedisiplinan, ya, sopan santun anak, kemudian kemauan untuk bertanya itu tinggi. Ya. Kemudian anak-anak juga berani tampil, berani mengemukakan pendapat. Ya. Itu yang poin pentingnya sebenarnya. Untuk tuntutan kompetensi, saya rasa mereka bisa perkuat sendiri melalui berbagai media, terlebih lagi di era digitalisasi ini. Bisa melalui YouTube, video pendek, atau di lingkungan kerja mereka kelak. Dan perlu diingat bahwa setiap anak itu dilahirkan unik ya. Ibarat kertas, anak itu sudah memiliki goresan-goresan tipis, dan tugas guru adalah menjaga agar goresan-goresan buruk itu tidak menjadi tebal, serta membuat goresan-goresan yang baik atau positif agar menjadi tebal. Dengan kata lain, kita menuntun mereka meraih cita-cita yang mereka inginkan. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan agar lebih baik di kelas saya? Mencerminkan pemikiran KHD. Oke. Di sini yang pertama, saya memberikan kebebasan kepada siswa dalam menentukan cara belajarnya. Mereka bisa belajar dari berbagai media, bisa melalui YouTube, bisa melalui Google, atau bertanya pada guru yang lain. Kemudian yang kedua, membiasakan untuk menjaga karakter siswa melalui pembiasaan-pembiasaan serta teguran-teguran lesan. Ya. Mungkin pembiasaan berdoa atau teguran-teguran jika mereka melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk menggunakan metode pembelajaran yang tepat sesuai tuntutan kompetensi dan karakteristik siswa, yang mana di sini saya beranggapan kemampuan siswa itu berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, belajar sesuai dengan tuntutan kodrat dan zaman, yang mana zaman anak-anak sekarang itu tentunya berbeda dengan zaman saya dulu, sehingga saya harus menyesuaikan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak.